Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Bersiap. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, pagi ini mari semangat ya. Semangat. Kita tunjukkan semangat kita. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, minggu kemarin kalian telah belajar tentang macam-macam bahan beserta karakteristiknya. Siapa yang masih ingat karakteristik dari bahan satin? Ya, silakan. Apa? Licin, berkilau, melangsai. Nah, bagus. Nah, anak-anak, Bunda rasa untuk pelajaran minggu lalu kalian sudah benar-benar memahaminya, ya. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan materi berikutnya tentang kategori bahan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini adalah kalian harus bisa mengkategorikan macam-macam bahan berdasarkan karakteristiknya. Nah, sekarang Winda mau tanya, ya. Kira-kira menurut kalian bahan-bahan tersebut bisa dikategorikan menjadi apa saja? Kaku, tembus pandang, melayang, ringan, langsai. Nah, bagus. Nah, anak-anak, jadi bahan-bahan itu bisa dikategorikan menjadi kaku. Apa lagi? Kemudian ringan, melayang, dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita amati PowerPoint ini bersama-sama. Nah, kategori bahan kaku itu bisa ditemukan pada bahan apa saja kira-kira? Drill. Nah, siapa yang bisa memberikan alasan kenapa bahan baja itu dikategorikan menjadi bahan kaku? Ketika bahan dibentang, batunya langsung tidak bergerak. Nah, bagus ya jawabannya. Jadi bahan dengan kategori kaku itu jika dibentangkan jatuhnya akan lurus dan tidak bergerak. Selain belajo apa lagi contohnya? Drill ya. Jadi bahan drill, bahan belajo itu termasuk kategori bahan yang kaku. Nah, selain bahan yang kaku, siapa yang bisa memberikan alasan bahan dengan kategori lembut? Ya, Dengan cara memegang permukaan kain, maka kita akan mengetahui bahan tersebut masuk dalam kategori lembut. nah ya, bagus jawabannya. Nah, kita beri applause dulu untuk Mbak Maya yang telah menjawab. Nah, bagus ya jawabannya. Jadi, anak-anak, kita bisa menentukan bahan itu lembut, bahan itu masuk kategori kaku. Kita bisa menggantung bahan tersebut atau dengan cara meraba permukaan bahan tersebut, gitu ya. Nah, anak-anak, ini Bunda sudah menyiapkan beberapa contoh bahan ya. Kita akan kategorikan bersama-sama. Ini contoh bahan apa? Sifon. Nah, kita amati bersama. Bahan sifon itu ketika digantung jatuhnya bagaimana? Ringan Melayang ya. Ada yang berpendapat lain? Tidak ya. Nah, bahan sifon ini ketika digantung jadi jatuhnya akan ringan melayang. Sampai di sini paham? Paham.
dan bisa dimulai untuk berdiskusi dalam mengkategorikan jenis bahan berdasarkan karakteristiknya. Silakan. Gimana kelompok 1? Siapa? Kelompok 2 gimana? Ini dikategorikan ya, yang kaku mana, yang rasa yang mana, yang ada kesulitan ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kelompok berapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 3. Ya silakan maju buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Kategori bahan kaku. Contoh bahan drill. Karena saat bahan drill dibentang, jatuhnya langsung tidak bergerak. kain tile. Alasan, karena jika bahan tersebut dikenakan maka bagian tubuh terlihat dari luar. Kain lace. Alasan, karena jika kain lace tersebut dikenakan maka bagian tubuh akan terlihat dari luar. Kain yang termasuk lembut. 1. Kain silk. Alasan, karena ketika kain silk diremas terasa lembut di tangan. Ya, terima kasih kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain ada yang bisa menanggapi atau memberi sanggahan? Saya Bu, Ya, silakan. bahan drill itu termasuk kategori kaku apa berat berisi? 1, 2, 3. Menurut kami, bahan drill termasuk kaku karena jika dibentangkan jatuhnya lurus dan tidak bergerak. Nah, gimana kelompok 1? Ya, sudah ya. Nah, Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dulu untuk kelompok 3. Anak-anak, setelah kalian sudah selesai berdiskusi, ya, Ibu rasa kalian sudah bisa mengkategorikan macam-macam bahan berdasarkan karakteristiknya. Jadi untuk bahan kaku, contohnya apa? Kategori kaku, contohnya bahannya apa? Kaku. Drill. Kemudian Oxford, ya. Untuk bahan yang tembus pandang apa contohnya? Tile, brokat, kemudian lace. Nah, jadi kalian bisa mengkategorikan jenis-jenis bahan berdasarkan karakteristiknya itu dengan cara bahan itu digantung atau bahan itu dijatuhkan atau dengan cara meraba permukaan bahan. Ya, dari sini ada yang bertanya atau kurang paham? Tidak ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi yang nantinya akan kalian kerjakan secara individu. Nah, silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Sudah selesai anak? Nah, untuk materi pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, untuk pembelajaran minggu depan kalian akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan bahan. Nah, jadi kesimpulan pelajaran hari ini kita bisa mengkategorikan jenis bahan berdasarkan karakteristiknya ya. Ada kategori bahan lembut, kemudian kaku, kemudian tembus pandang, selaisai dan lain sebagainya. Ya, anak-anak, kita cukupkan pelajaran hari ini. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.